Fix deh, otak gue overhead. Tugas proyek moderasi beragama. Bingung banget mau pakai konsep yang mana. Sabar Zoom, kita cari referensinya dulu. Nanti juga ketemu konsepnya kayak gimana. Oke, siap. Siapa tuh sih? Kok kamu senyum-senyum kayak gitu? Oh ini Grace, dia ngajakin cari kado buat nikahan teman kita SMA besok minggu. Chris yang itu, temanmu yang nonis. Kamu masih sering jalan sama dia, Shay. Masih dong, kenapa? Ya nggak apa-apa sih, cuman apa nggak sebaiknya kamu kurangin interaksi sama dia, karena takutnya kamu nanti kebawa arus. Yaelah Han, kita lagi bikin kampanye moderasi loh. Masa temenan sama si Pak aja dipermasalahin sih? Lagian mereka cuma ngurus kado doang kan? Bukan begitu Zoom, ini soal prinsip. Prinsip gimana Han? Aku sama dia temenan aman-aman aja. Dia baik malahan. Dia baik sih baik, tapi tetap dia itu beda agama sama kita. Dan kita itu lagi membahas tentang moderasi. Masa kamu gak moderasi? Apa salahnya temenan sama orang yang berbeda agama selama kita bisa menjaga iman? Kita itu hidup bukan hanya dengan sesama muslim aja, tetapi kita juga hidup dengan orang-orang yang non-muslim. Iya tahu Zoom, tapi kalau lama-kelamaan nanti kita bisa terpengaruh kalau terlalu dekat sama orang muslim. Terpengaruh gimana? Ada-ada aja kamu Han. Udahlah, jangan bad mood. Bisa kita istirahat aja dulu. Tuh kan, Sela marah. Kejar sana. Sheila, tunggu. Kenapa lagi Han? Mau ceramah lagi? Aku ini kan sahabatmu, Shay. Aku cuma mau ngingetin sama kamu, kita sebagai muslim itu punya batasan. Aku takut kalau kamu terlalu dekat sama Chris itu, nanti kamu bisa kebawa arus. Apa kamu nggak takut? Jihan, aku teman sama Grace itu soal kemanusiaan, bukan soal teologi. Kita saling menghormati, bukan saling mempengaruhi keyakinan. Iya memang betul itu teorinya, tapi hati kita kan lemah sih. Lingkungan itu ngebentuk karakter kita. Kalau kita bergaulnya sama yang penjual minyak wangi, maka kita akan ketularan wangi. Tapi kalau kita bermainnya sama pandai besi, nanti kena kata asapnya. Analogi itu benar, tapi Grace bukan pandai besi yang bakar aku, Han. Dia teman yang baik, keyakinan kami beda, tapi bukan berarti kami musuhan, kan? Iya, aku gak nyuruh kamu buat musuhan sama Grace. Aku cuma minta kamu agar jaga jarak aja sama Grace. Itu aja kok. Ya udah terserah kamu lah. Juna, Siapa sih? Loh, kamu kenapa kok kayak gitu? aku kepikiran sama omongannya Jihan. Aku salah ya Jun berteman akrab sama Grace. Saya kamu tahu nggak kenapa pohon di hutan itu kuat banget? Kenapa? Karena pohon tersebut itu tumbuh di alamnya bebas. Walaupun terkena hujan lebat, angin kencang, ia tetap berdiri kokoh. Begitu juga dengan iman kita. Iman yang kuat bukan iman yang terkurung dengan menutup diri dari orang lain, tetapi iman yang tetap kuat walaupun berhubungan dengan orang lain yang beda agama. Gitu sih. Aku juga mikir gitu, justru makin beda, aku makin bersyukur sama Islamku. Nah itu saya yang dinamakan moderasi beragama. Toleransi itu bukan tentang mencampur adukan akidah, melainkan tentang muamalah atau bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Kalau kamu bisa membedakan antara Tuhan dan teman, it's okay, gak apa-apa. Justru dengan kita berinteraksi dengan orang lain, berhubungan baik dengan orang lain, itu akan menambah relasi kita. Moderasi beragama juga sudah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad. Bagaimana Piagam Madinah? Di situ Piagam Madinah dapat mempersatukan antara umat Muslim dengan non-Muslim. Dari situ kita dapat belajar bahwa perbedaan itu bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan sih. Gitu sih. Gitu ya Ju. Iya. Gimana sih? Sudah tenang? Ya gitu deh. Gimana kalau kamu temannya aku
beli jajan aja di luar. Kayaknya nggak bisa, aku masih ada kelompokan. Ya udah deh, nanti aku Dulu ya. sendiri. Ya. Dadah, bye. Gimana permasalahan dengan Sheila? Belum selesai sih. Ya, nggak tahu. Udah beda soalnya. Kita lihat. Suasananya kan beda lah. Kita lanjut besok aja yuk. Besok kita udah kemana lagi nih? Kampus deh, bosan. Gimana kalau ke aku aja? Kebetulan ibuku besok mau masak banyak, enak-enak lagi. Halo Grace. Halo, Salah. Kondisi gimana nih? Jadi ketemuan kan? Jadi dong, habis ini mau selesai. Tunggu deh. Ini kan udah jam 5 loh. Kamu udah sholat asar. Tadi sepertinya sudah ada. Ya Allah, Kamu lupa. ya Allah, kasih udah diingetin. Hampir aja kelupaan. Makasih ya Grace. Ya udah, sana cari masjid dulu. Aku tungguin kok. Dadah. Jangan cepat-cepat ya. Cuma gara-gara main sama aku. Oke, Dadah. dadah. Shay, tadi itu Grace yang ngingetin kamu untuk sholat. Dia sering banget malahan. Dia yang paling tahu waktu sholatku. Tuh kan, tukang minyak wanginya ngingetin buat sholat. Nah, gitu dong Akur. Kalau gini kan enak dilihatnya. Secara konsep moderasi beragama kan udah dijelasin dalam surah Al-Kafirun ayat 6, yaitu lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu dan untukku agamaku. Ya maafin aku ya Shay, aku udah seudon sama kamu. Gak apa-apa Bu Sanjah, namanya juga belajar. 천천히 오래 먹고 싶어 until the end of time. 지금 난 간절히 원해 한 조각의 peace of mind. Moderasi beragama adalah tetap teguh kepada keyakinan tanpa menghilangkan rasa kemanusiaan kepada yang berbeda. Perbedaan bukan alasan untuk perpecahan. Justru di sanalah kita belajar saling menjaga. Kadang jarak yang paling jauh itu bukan antara dua keyakinan, tapi antara prasangka dan kenyataan. Moderasi beragama bukanlah sekedar kata, melainkan sikap untuk tetap teguh namun tetap saling menghormati. Ketika kita mau mendengar, mau belajar, dan mau memahami, disitulah kedamaian menemukan tempatnya. Melalui sikap terbuka dan tidak mudah berprasangka akan menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Karena toleransi dimulai dari bagaimana kita melihat orang lain dan bagaimana kita memperlakukan orang lain.